tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Balik lagi ke channel kita yang sekarang tentang edukasi tentang vaksin polio ya, untuk mencegah polio itu sendiri. Kembali lagi dengan saya, moderatornya Dr. Agri Praperdadi, dan sekarang aku mau memperkenalkan kepada dokter anak yang baru nih, dokter anak kita namanya Dr. Ihsan ya, Dr. Ihsan Said ya. Terima kasih. Iya. Kebetulan juga beliau juga udah ganteng, tuh suaranya juga bagus ya. Salah satu penyanyi di sini ya, Dok ya. Iya. Tanpa berbelit lagi, paling kita langsung aja masuk ke topik. Tapi paling kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, Dok ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar aja, tapi paling kita bahas sedikit dulu tentang polio itu sendiri, Dok. Soalnya banyak masyarakat sih yang karena ini case-nya udah jarang banget ya, Dok, di Indonesia. Terus tiba-tiba muncul KLB lagi nih tentang polio gitu. Yang di Purwakarta ya? Iya, yang di Jawa Barat itu. Nah makanya ada satu kasus yang udah lama itu kan langsung di KLB ya, Dok ya, kejadian luar biasa. Nah paling kita perdalam dulu sedikit apa itu tentang polio. Menurut dokter gimana, Dok? Sedikit aja, Dok, sekilas tentang polio itu sendiri, Dok. Polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, dan polio ini terjadi semacam lumpuh layu gitu ya. Lumpuh layu sangat berbahaya karena lumpuh layu ini bersifat permanen. Permanen. Jadi sebenarnya kalau permanen gitu nggak bisa disembuhkan gitu, Dok? Iya. Kalau udah kena? Iya, gitu. Kalaupun udah diobatin pun tetap nggak bisa? Iya, seperti itu. Seperti itu. Nah virusnya itu tuh berarti dia penyebarannya lewat mana, Dok? Jadi penyebaran polio itu sendiri terjadi secara feko-oral. Jadi lewat mulut, tapi setelah dikeluarkan lewat feses, misalnya feses itu dihinggapi oleh lalat, nah, lalat itu akan menyebarkan polio ini. Oke, jadi ke nempok makanan. Iya, jadi gitu. Penularan lewat feko-oral gitu. Feko-oral nih gitu ya, Dok ya. Oke, berarti apalagi yang pas di saat Purwakarta itu yang dia punya KLB. Berarti kita harus kayak apa tuh, lalat-lalat kayak gitu jangan sampai ini juga kan, Dok, akan mempengaruhi berarti ya. Kita perhatikan lingkungan kita juga lingkungan ya. juga ya. Baik. Nah, abis itu, Dok, risiko apa yang bisa menyebabkan kita anak sendiri itu bisa menyebabkan polio, Dok? Jadi resiko tertular polio itu tentunya imunitas juga, kan? Ya keadaan fisik seseorang, misalnya yang mudah tertular, misalnya yang kena HIV atau mendapat terapi kortikosteroid, atau gizi buruk, kan bisa mudah tertular ya. Dan faktor umur juga, tapi faktor umur itu sebenarnya bisa menyerang semua umur, tapi lebih sering terjadi pada anak-anak kecil gitu ya. Karena imunnya memang dia cenderung belum bagus ya. Kemudian yang terakhir, tapi paling utama, karena anak-anak itu tidak divaksin polio gitu. Iya. Apalagi semenjak dampak COVID kemarin kan ya, Dok ya, yang pandemi itu kan kita nggak pada vaksin tuh. Iya, kita banyak masyarakat yang melupakan pentingnya vaksinasi polio. Iya, yang kemarin itu aja sempet campak kan, Dok. Nah sekarang malah polio muncul lagi. Oke, nah gejala dari dokter kan katanya paling akhirnya lumpuh layu. Tapi ada nggak sih, Dok, gejala awalnya yang kita harus aware gini, Dok, untuk jadi gejala-gejala dari polio ini bisa demam, bisa mencret gitu ya, diare, nyeri-nyeri otot, kemudian perasaan tidak tenang gitu, susah bernapas, dan akhirnya bisa menyebabkan pengecilan dari otot-otot itu, dan akhirnya menjadi kelumpuhan. Rentangnya kan soalnya gini, Dok, kalau misalkan kayak demam, mencret itu kan sakit biasa pada anak ya, Dok ya, flu-flu gitu kan ya, Dok. Nah, kapan kita bisa lebih aware, wah ini kayaknya bakal polio nih gitu?
apakah memang udah ada tanda kayak si anak itu mulai lumpuh layu atau ada pengecilan atau gimana dok? Ya sebenarnya gejala awalnya itu sulit ya, maksudnya sulit diketahui. Nah jadi rentangnya itu kan masa inkubasi 1 sampai 6 hari kan. Nah 7 sampai 21 hari sampai 30 hari itu masa munculnya. Iya, jadi ada baiknya kita mempertimbangkan juga faktor misalnya ada KLB di sekitarnya gitu, atau anak ini riwayat vaksinasinya nggak ada. Itu kita bisa curiga, berarti, ini mengarah ke polio. Berarti ya untuk kita juga sebagai masyarakat awam dan saya sebagai GP juga, berarti kita harus kalau pasien anak kita gali lagi kali ya dok, imunisasi dasarnya gimana gitu ya dok ya. Betul. Untuk semua penyakit-penyakit yang seperti yang hal ringan macam ISPA gitu ya dok, sama diare gitu ya. Nice to know sih teman-teman ya. Terus udah gitu kira-kira dok untuk tata laksananya kan kalau yang ISPA Pamenserit ini kan paling suportif ya dok ya. Tapi untuk tata laksana untuk polio itu sendiri, untuk di rumah jaga-jaga sebelum ke rumah sakit ada nggak sih dok? Apa langsung bawa ke rumah sakit aja? Ya jika didapatkan gejala sebaiknya langsung dibawa. Karena kita butuh untuk pemeriksaan fesesnya ini kan, memastikan betul lah ini kelumpuhan disebabkan oleh polio atau kelumpuhan disebab penyakit lain. Jadi sebaiknya dibawa untuk diperiksa dan segera ditata laksana. Semakin cepat diterapi semakin baik keluarannya juga. Tapi kalau udah ada gejala lumpuh layunya walaupun masih minimal aja dok? Kalau masih minimal masih bisa. Sebelum mencapai itu kan masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau udah menjadi lumpuh layu udah nggak bisa. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan anaknya udah mulai kayak ototnya atrofi, enggak otot atrofi, mengecilan otot itu udah termasuk sudah di akhir. Udah di akhir ya. Terus kalau yang minimalnya gimana dok kira-kira? Yang minimalnya itu ya paling gejala-gejala itu kesulitan bernapas kan, mulai nggak enak, perasaan nggak enak, mulai refleks kita mulai berkurang kan. Refleks menelan, mulai berkurang ya. Itu kita harus perhatikan mulai dari tampak. Mulai tampak. Nah kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu teman-teman berarti harus bawa ke rumah sakit segera, terutama ke dokter ya dok ya, jangan sampai ke bruder atau enggak ke orang-orang alternatif. Kadang biasanya kayak gitu ya. Nah sekarang dok udah begitu. Nah sekarang paling pertanyaannya adalah gini, vaksin polio itu kan dimulai dari usia bayi sampai 234 ya kalau nggak salah dok ya. Nah itu 4 kali kan dok, ada yang OPV ada yang IPV. Itu dua-duanya kita harus kasih atau semuanya OPV aja atau IPV aja atau gimana dok? Jadi untuk masyarakat ketahui bahwa OPV dan IPV ini jenis-jenis vaksin ya. OPV itu maksudnya lewat tetes mulut. Nah di tetes itu 2 tetes. Untuk tetesannya polio yang OPV ini bersifat vaksin hidup. Vaksin hidup sehingga dia keuntungannya dia akan memberi kekebalan seumur hidup. Dia akan memberi kekebalan seumur hidup dan kebaikannya adalah untuk KLB ini sangat baik. Nah, karena bukan cuma dia aja yang tervaksinasi nantinya. Dan ketika dia udah divaksin, orang-orang sekitarnya juga bisa mendapat efek itu. Mendapat efek itu. Nah, kekurangannya adalah kalau yang OPV itu dia bersifat hidup. Makanya kalau ada kelemahan-kelemahan kita, misalnya ada HIV, ada gizi buruk dan terapi kortikosteroid, itu mesti kita ganti menjadi IPV. Nah di situ IPV berlaku gitu. Nah IPV ini sekurang-kurangnya 1 kali kita harus kasih. Jadi 4 kali vaksin OPV, kemudian minimal 1 kali IPV minimal. 2 kali itu idealnya 2 kali. Jadi kekurangannya IPV itu diberikan secara injeksi sehingga banyak yang nggak bersedia untuk divaksin IPV. Kelebihannya lagi vaksin IPV ini adalah dia bisa digabungkan dengan vaksin-vaksin yang lain sehingga diberikan bersamaan. Kalau OPV emang nggak bisa? Kalau OPV itu bisa diberikan bersamaan, tapi kelebihannya IPV ini dia bisa disatukan dalam 1 kali injeksi itu. 1 kali injeksi itu udah berisi DPT, HIB, IPV, gitu. Itu kelebihannya. Nah berarti ya
Ingat lah ya, tadi teman-teman minimal 1 kali IPV, tapi minimal. OPV itu pasti ya dok ya? Iya. OPV itu harus 1 pasti pas lagi usia 0 ya, 2, 4, 6, bulan, iya. terus udah gitu yang IPV tuh yang terbaru sih bulanan ya 2, 3, 4, ada yang kalau puskesmas 2, 4, 6 ya masih ya. Nah, pertanyaan paling sering gini dok, Iya. ada yang gak mau divaksin karena anaknya nanti takut sakit. Apalagi OPV tuh ya, virus dilemahkan. Kadang kan suka ada efek samping demam gitu-gitu, apalagi punya riwayat kejang demam. Iya, jadi pada nggak mau tuh dok. Sebenarnya vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak yang sakit ringan. Nah, intinya nggak lagi diare atau lagi demam. Kalau lagi demam, jangan divaksin yang OPV. Kalau IPV gitu. masih boleh dok? Kalau IPV itu sebenarnya masih bisa, tapi tetap harus waspada gitu. Oke. Nah, OPV itu terutama jangan vaksin-vaksin yang vaksin hidup diberikan pada anak-anak yang lagi lemah gitu. Nah, tapi kalau cuma diare-diarenya ringan atau cuma batuk pilek biasa itu boleh diberikan. Oke, jadi nggak Ya, masalah. boleh ya, diberikan dok, ya, boleh diberikan vaksinasi. Jadi jangan takut dengan vaksin. Walaupun kita harus waspada, tapi jangan terlalu takut begitu. Karena kalau sakit ringan tetap bisa divaksin. Oke. Iya. Kita tetap harus gimana ya dok? Maksudnya jangan hanya karena sakit ringan itu kita menundakan vaksin nanti. Menunda-nunda ya. Nah, nanti kedepannya malah anaknya yang di akhirnya malah Betul, yang lumpuh gitu kan ya dok iya. ya. Iya, jadi ya sila makama malah apesnya nanti yang di akhir kalau kita nggak lakukan ya dok. Betul, Nah, karena ini permanen. Permanen ya dok ya. Sama pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu adalah berarti kan hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum divaksin itu berarti daya tahan tubuh si anak itu sendiri satu ya dok ya. Iya. Sama ya kalau sakit-sakit ringan atau diare-diare ringan mungkin masih bisa gitu Masih ya dok, bisa, masih iya. bisa ya. Terus Batuk pilek. Prognosisnya dok, aku mau tahu dong, misalkan gini kan prognosis polio dengan prognosis anak yang sudah divaksin polio. Itu gimana dok? Kalau prognosis polio kan akhirnya kan akan lumpuh layu total, ya kan dok? Betul. Kalau udah yang divaksin polio ini, apakah ada kemungkinan dia bisa terkena atau tidak di kedepannya? Kedepannya, untuk terkena atau tidaknya itu, saya rasa perlindungannya itu bagus sekali ya. Bagus sekali untuk vaksin polio. Jadi lebih dari 90% itu tidak terkena lagi. Udah nggak terkena lagi? Udah nggak terkena lagi, iya. Oke. Nah, adapun misalnya kelebihan dosis, misalnya di tetesnya kebanyakan, sampai 10 tetes misalnya, nggak sengaja, atau ada yang minum. Ada yang minum. Itu yang misalnya. Atau nggak anaknya doyan nah, gitu ya dok ya? Itu kita waspadai dengan diobservasi. Apakah timbul gejala lumpuh layu atau enggak. Yang bekas OPV itu ya dok, karena itu virus OPV. dilemahkan ya. Iya, Kalau IPV emang enggak ya? IPV kan suntikannya udah jelas udah jelas ya. dosisnya kan? Iya. Oke. Jadi sebenarnya pokoknya kalau udah sekali divaksin polio yang minimal 2 kali itu diharapkan ya, insya Allah gitu ya dok ya. Iya betul. Hampir 90% itu tidak akan terkena lagi polio. Tidak akan terkena. Tuh teman-teman catat. Dijamin Tuh dokter Isan bilang dijamin gitu kan. Almost 90, almost sampai 100 ya paling ya dok betul, ya. Betul. Nah berarti ya kita buat udah nggak perlu aware lagi ya, itu mah berarti harus udah wajib pokok harus vaksin gitu, nggak boleh enggak gitu kan ya dok ya. Betul. Nah kalau misalkan kayak gini dok, rentangnya kan kalau di buku yang imunisasi itu kan kayak ada 2 bulan, 4 bulan atau yang 3 bulan gitu kan ada rentang sebulan, ada 2 bulan. Kalau dia menunda nih dok, misalkan dosis yang pertama umur usia 2 bulan, harusnya di bulan ke depannya kan harusnya divaksin, tapi karena lagi sakit, kelewat dok di bulan depan. Kelewat ya. Itu masih bisa atau bisa dilaksanakan. Kalau kelewatnya jauh gitu loh dok, 6 bulan setahun, nggak perlu diulang? Bisa. Ya jadi tetap diikuti jadwalnya, jangan di-cut gitu. Jangan di-cut, misalnya harusnya 4 kali, terus karena kelewat jadikan 2 kali misalnya. Jangan. Ikuti aja tetap 4 kali, tapi nanti dijeda aja sebulan-sebulan gitu. Bisa ya dok ya? Iya, 2 bulan 2 bulan. 2 bulan juga bisa ya? Terus kalau yang booster 18 bulan itu wajib gak dok? Jadi booster itu untuk meningkatkan kekebalan lagi, sebaiknya diberikan. Sebaiknya diberikan. Oke.
Nah, yang untuk yang kemarin ini kan kita pin ya dok ya, yang Iya, polio itu. betul. Kan rentangnya 0 sampai 59 bulan. 59 bulan. Itu kan juga mau lagi udah vaksin sebelumnya, itu pun juga nggak masalah kan dok, langsung kasih. Soalnya ada pertanyaan kayak kemarin, dok anak saya tuh udah divaksin ini kemarin, apa namanya, kayak MMR atau enggak DPT 2 minggu lalu, kalau saya ikut PIN bisa nggak dok, kayak gitu-gitu? Bisa. Langsung bisa aja ya dok ya? Bisa. Tanpa Jadi, ada jeda vaksinasi gitu ya? untuk subpin kali ini, karena adanya KLB, jadi kita tidak mempertimbangkan vaksinasi sebelumnya. Jadi jika ada vaksinasi sebelumnya tetap divaksin hari itu. Tetap divaksin. Kita vaksin hari itu, bisa tetap. Bisa tetap ya dok ya? Iya, jadi untuk meningkatkan kekebalan kan lebih bagus lagi kalau misalnya double kan. Oh iya Dapat sih. ya. Dan kalau memang nggak pernah, bagus sekali. Ini yang kita yang mesasarin sebenarnya yang belum pernah vaksin, dan itu banyak di masyarakat karena banyak mitos-mitos yang berkaitan dengan vaksin ya. Iya Banyak sih. di masyarakat. Salah satunya ada waktu itu kayak saya pernah dengar karena abis divaksin polio terus jadi lumpuh. Iya. Banyak kayak dok kayak gitu. Tapi ada nggak sih dok kejadian kayak gitu sebenarnya? Habis divaksin polio lumpuh. Itu sangat jarang sekali. Itu Jarang berarti sekali. hanya- Tapi itu sebenarnya koinsiden sebenarnya dengan penyakit lain. Jadi kita jangan takut setelah vaksin, anak saya lumpuh, enggak. Tapi itu biasanya koinsiden yang memang proses penyakit. Ada penyakit lain yang sementara berlangsung yang menyebabkan lumpuh, yang bukan dari polio, tapi kebetulan dia lagi vaksin. habis divaksin, terus ya Jadi gitu, kayak begitu. simpang gitu kan. Oke. Ternyata bukan polio, dan itu sudah diteliti berulang-ulang, ternyata bukan dari vaksinnya. Oke. Iya. Nah teman-teman, kadang tuh masyarakat awam tuh masih kayak gitu juga gitu loh dok. Masih takut yang masa-masa lalunya kayak gitu-gitu. Betul. Kan penyebab kelumpuhan ini sangat banyak. Ya, dok, ya? Iya. Salah satunya GBS gitu juga sih dok. Iya, betul, GBS. Iya. Oke deh, paling mengenai tentang polio dan vaksinnya itu dulu nih teman-teman. Nah dari teman-teman ada nggak nih pertanyaan yang seputar aja yang kalian mau tanyakan dan kepo gitu? Oh ada nih satu ya. Ini dari temen yang di YouTube ya. Oke. Halo dokter, izin bertanya bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya telah sepenuhnya dilindungi dari polio setelah melakukan imunisasi? Gimana dok? Ya tentunya kita harus memastikan lengkap atau tidaknya kan. Oke. Kalau udah lengkap, insya Allah itu udah terlindungi gitu. Jadi dengan melakukan vaksinasi dasar 0246, kemudian ada yang 18 kan, kemudian bisa ditambahkan lagi dengan IPV di umur 5 tahun kan masih bisa. Nah itu bisa kita memastikan diri untuk bebas dari itu, bebas dari polio. Bebas dari polio. Intinya sih vaksinnya kalau bisa selengkap-lengkapnya. Kalaupun perlu booster, lebih baik di booster ya dok Lebih ya? baik di booster. Biar lebih tahan lama juga jangkanya kekebalannya ya dok ya. Betul. Oke, dok mau tanya lebih bagus mana ya vaksin polio yang di OPV atau yang IPV? Ya. Dua-duanya Jadi- bagus sebenarnya ya dok ya. Nah, gini. Jadi ketika terjadi KLB begini paling bagus sebenarnya OPV. Oke. OPV karena dia juga memberikan kekebalan ke tetangga-tetangganya. Oke. Tetangga-tetangganya Imunitas bisa, yang iya jadi herediter itu ya dok ya. nah cakupannya lebih luas Lebih lagi kalau luas. OPV gitu. Kalau IPV itu untuk dia gitu, karena ini yang vaksin IPV ini vaksin yang mati gitu. Virusnya mati. Virusnya mati. Mati, tapi kalau yang hidup ini dia lebih kuat dan lebih memberikan kekebalan kepada pasien gitu yang Pasien divaksin. dan sekitarnya. Ya, dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Kalau untuk keadaan begini mending OPV. OPV. Makanya yang PIN ini sekarang pakainya OPV ya dok ya. Dan Ya. mungkin lebih simpel juga sih dok daripada IPV. Betul. Betul ya, Dok, ya? Iya, karena Sebenarnya- manis juga ya. Manis. Iya. Iya. Ada Cuma lagi dok, 2 selamat tetes. izin dokter. Bolehkah OPV diberikan pada anak sakit atau bayi baru lahir? Ya, pada anak sakit itu bisa ditunda, apalagi kalau misalnya yang saya bilang tadi kan, diare yang berat atau lagi demam. Nah, kalau cuma batuk pilek silahkan kasih aja. Nah, untuk bayi baru lahir Wajib. akan diberikan karena memang ada namanya polio 0. Iya. Itu diberikan setelah lahir
atau waktu bayinya pulang, atau ketika kunjungan pertama kali di dokter. Itu diberikan polionolnya. Itu pasti ya. Iya. Dan lagi pas bayi baru lahir justru harusnya dikasih OPV itu kan dok? Iya, harusnya betul. bukan IPV langsung kan? Iya, OPV bukan dulu. OPV Jadi, dulu. jadi teman-teman untuk yang bayi baru lahir, kalau misalkan di bidan kelupaan atau apa kan bisa di puskesmas atau di posyandu ya dok ya untuk lebih Iya. ininya. Paling bisa diingatkan ke kader-kadernya kalau misalkan lupa. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ada? Yang mana? Oke. Untuk imunisasi sendiri, apakah harus melakukan imunisasi polio secara berkala atau hanya sekali Nah, saja? Nah, pertanyaan iya, dibalik jadi- lagi. Bagus sekali ya Iya pertanyaannya. sih. Jadi imunisasi ini sudah terjadwal. Ada jadwalnya sendiri, jadi bukan cuma dilakukan sekali saja, tapi beberapa kali sehingga terlindungi maksimal gitu. Kalau sekali, alhamdulillah. Tapi kalau dilengkapi, lebih bagus lagi. Gitu. Jadi udah ada jadwalnya, 0 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 18 bulan, dan seterusnya. Jadi udah dijadwal. Gitu. Oke, nanti kalau misalkan ini paling bisa lihat juga dari ini ya dok. Banyak sih dok yang di internet itu yang jadwal imunisasi anak Iya, itu. Bisa iya. searching gitu teman-teman. Iya. Jadwal imunisasi anak yang Iya. IDAI terbaru tahun berapa sekarang? 2020 ya kalau Iya, nggak salah. Itu kalian juga bisa sambil cek-cek atau enggak bisa juga sambil tanya-tanya dokter anaknya atau ke poli yang vaksin itu kan juga banyak kan dok rumah vaksin. Iya, betul. Itu juga bisa tanya-tanya tuh kira-kira berapa kali lagi gitu Iya. untuk lanjutannya. Jadi Iya. bisa ini juga tuh ada buku vaksinnya. Jadi kan kalian juga Iya. bisa ngelanjut tuh. Jadi nggak lupa. Nah pertanyaan lagi, efek samping yang dikhawatirkan setelah imunisasi polio ini nih dok yang paling sering dok. Ini yang paling dikhawatirkan Iya, biasanya. betul. Mm-mm. Jadi efek samping dari polio itu ada ringan sampai berat ya, ringan sampai berat. Tapi kita harapkan nggak ada yang sampai berat. Nah karena memang sangat-sangat jarang itu sampai yang berat. Nah, ringan mungkin demam atau diare gitu. Karena vaksin polionya ditetes, jadi nggak ada kayak bengkak begitu di tempat suntikan karena vaksinnya polio tetes gitu. Nah kalau untuk yang beratnya bisa sampai menyebabkan gejala-gejala mirip polio juga, tapi itu sangat jarang sekali. Jadi jangan takut, sangat jarang sekali terjadi. Iya. Oke. Banyak pertanyaan ternyata dok. Pada semangat. Orang mau tanya juga nih dok, apa dampaknya jika jadwal imunisasi anak tidak lengkap dan tidak peraturan? Apakah bisa dokter kepotong nih kak temen ini? Iya, jadi dampak dari imunisasi anak yang tidak lengkap dan tidak beraturan. Nah, jika tidak lengkap dan kemudian datang di umur misalnya 5 tahun itu masih bisa dilengkapi. Jadi jangan takut dengan imunisasi yang tidak lengkap. Jadi kita harus lengkapin. Nah, kalau misalnya tidak mau untuk melengkapi dan dibiarkan aja begitu, artinya nanti kadar imunitasnya itu akan mengalami penurunan. Kalau kita nggak melengkapi, misalnya yang harusnya 4 kali kita bikin jadi 1 kali. Nah, itu berarti tidak tercapai imunitas yang sempurna pada anak ini. Sehingga ke depan masih bisa terkena dengan penyakit itu. Nah, kalau tidak beraturan jadwalnya, itu tadi saya bilang masih bisa dilengkapin. Kalau misalnya tertunda, kita pending ke sebulan berikutnya. Misalnya 2 bulan sakit, pindah ke umur 3 bulan gitu. Umur 3 bulan. Jadi masih bisa. Kalau jadwal tidak beraturan, masih bisa. Yang penting ada kemauan. Oke. Jadi nggak usah takut-takut teman-teman tuh bisa. Apalagi nanti kan kalau dari dokter anak atau dari rumah vaksin gitu kan nanti akan dijadwalkan berikutnya. Iya kan, betul, Dok? dijadwal kembali. Jadi nggak akan pusing-pusing juga kita, paling kitanya juga yang mau dan mengingatkan Iya. kayak gitu ya. Oke deh, kayaknya pertanyaan udah habis nih ya. Oke, pertanyaan udah habis dok. Iya. Oke, paling aku disuruh ingetin untuk promosi jadwal Iya. dokter nih. Dokter Ihsan kan karena masih dokter baru ya, jadi ada beberapa yang nggak tahu jadwalnya dokter. Kurang lebih setiap hari Senin ya dok, Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Oke, Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya teman-teman. Kalau Iya. misalkan teman-teman mau ketemu beliau, bawa Siang. anak-anaknya, ya siang jam katanya 12, ya. Senin, Rabu, Jumat. Oke. Kemudian di Sabtunya jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Kalau misalkan teman
teman-teman mau ketemu beliau ya untuk jam praktek. Kalau misalkan anak lagi sakit mau ketemu dokter Ihsan bisa di waktu tersebut ya. Nah, untuk kesimpulannya ini ya itu tadi, jangan pernah takut untuk divaksin ya. Mau dia anaknya sakit ringan, mau lagi sakit ringan ketunda juga, ya udahlah, ya udah dilewatin aja kepala. Nggak gitu, justru kita tetap harus vaksin supaya imunitas anak sendiri itu kekebalannya bisa mencapai sempurna, bahkan dari dokter 90% ya. Kekebalan prognosisnya itu tuh mencegah polio itu sendiri gitu ya. Dan kalau ditambah lagi, kalau mulai anak udah mulai sakit-sakit ini kayak ispa atau diare, tapi udah mulai ke tanda-tanda yang misalkan refleks menelannya atau udah mulai ada gangguan nafas dan segala macam, kita harus aware, harus dibawa segera ke dokter atau ke rumah sakit untuk kita bisa kira-kira screening ini mengarah ke sana atau tidak. Jadi jangan dibiarkan juga ya teman-teman ya. Terus ada ini nggak dok kira-kira take home message dari dokter buat masyarakat yang lain selain tambahan dari aku? Ya, jadi untuk vaksinasi ini wajib ya. Nah, wajib teman-teman ya. Wajib vaksinasi. Semangat untuk vaksin semuanya karena kita lagi menghadapi perang besar terhadap polio. Karena ini ada KLB begini, kita malah harus lebih semangat untuk vaksinnya. Oke, semangat ya, semangat 45 ya. Soalnya aneh aja gitu ya dok, COVID udah beres, malah belum beres sih, maksudnya udah mulai turun, tapi ada penyakit lain tambahan di anak. Kemarin campak, KLB banyak, terus sekarang polio gitu loh, dengan alasan yang sama pas ditanya, vaksin nggak sih dok semenjak COVID? Enggak. Nah itu yang kita sayangkan sekali ya. Jadi cakupan imunisasinya. Jadi imunisasinya jadi menurun. Nah penyakitnya langsung jadi banyak. Jadi teman-teman sekali lagi, walaupun COVID pun lagi menaik pun nanti amit-amit naik lagi, tetap imunisasi kalau bisa tetap terjadwal, tetap dilakukan. Jangan sampai enggak ya dok ya. Jangan sampai kita berulang kayak gini lagi ya dok ya. Kasian untuk masa depan anak juga sih ya dok ya. Apalagi kalau amit-amit sampai lumpuh layu, kecacatan permanen, nggak bisa kerja. Ya mau gimana nanti masa depan dia, masa depan keluarga juga ya susah ya dok ya. Angka buat ininya kan kita mau naikin Indonesia supaya maju nih ya kan. Kalau ada polio ya anak-anak banyak polio ya kita nggak bisa memajukan Indonesia karena anak bangsanya sendiri kayak gitu ya dok ya. Oke deh, kira-kira itu aja dari kami ya. Aku tutup dulu tapi aku disuruh ingetin jangan lupa untuk like, asik, subscribe di YouTube apa? YouTube Daily ya? Apa sih namanya? Oh, di YouTube di RSUD Kota Bogor yang daily itu ya. Iya, jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, di situ tuh banyak info-info mengenai kayak gini nih, podcast kayak gini atau informasi-informasi edukatif yang mengenai penyakit-penyakit atau hal yang lainnya. Jadi ya kalau misalkan kalian lagi nganggur-nganggur atau lagi kepo-kepo pengen tahu tentang apa, coba aja cek-cek itu, dibuka gitu ya. Siapa tahu ada manfaatnya, oke? Nah, paling dari itu aja dari aku ya, sobat-sobat RSUD Kota Bogor. Dan aku berterima kasih kepada Dokter Ihsan atas kesempatannya. Mau nyanyi dok? Enggak? Oh jangan dong. Oh disuruh jangan ya, malu ya. Iya, nanti mau bener ya buka IG. Dikit aja ya. Oke, dikit aja, oke. Kita pakai teks. Kita ambil lagu yang baru ya. Lagu baru. Nih, gini-gini tuh dokter, oke loh, suaranya bagus banget tuh. Sahabat cinta baik. Ya, kita nyanyi lagu Komang. Oke, lagu Komang. Mantap. Iya. Gaskeun. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak
seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Mantap. Senang deh. Apa? Oh enggak dong. Jangan ya, jangan. Enggak dong, jangan. Semoga terhibur. Iya, luar biasa ya, Pak Dokter Ihsan. Nanti kayaknya Dokter Ihsan harus sering-sering nih ya. Iya kan? Awal sama akhir untuk nyanyi boleh ya? Iya, oke. Iya, oke. Oke deh, aku langsung kenapa? Enggak ya? Oke deh teman-teman, langsung kita pamit aja ya, kita tutup ya. Semoga acara ini terhibur sampai akhir kata Dokter Ihsan ya. Oke deh, terima kasih Dokter Ihsan. Terima kasih.